Halo, jumpa lagi di channel saya. Gimana kabar semua? Udah punya pacar belum? Wah, puji Tuhan sudah ada yang melamar. Selamat ya. Terbayang acara pernikahan yang happy, syahdu, romantis gitu ya. Cuman kadang-kadang banyak hal yang perlu direncanakan dan itu luput dari yang kita pikirkan. Seperti tiba-tiba ada catering kurang, ada tamu yang lupa siapa yang harus diundang, dan itu semua membuat frustrasi dan membuat jengkel. Sepertinya kacau deh rencananya. Kalau sudah gitu emosi dan membuat jadi bingung. Tapi tenang, di video ini saya akan berbagi aplikasi Android yang bisa membantu perencanaan yang mirip-mirip dengan asisten pribadi atau EO untuk acara pernikahan Anda. Nama aplikasi ini adalah The Big Day Wedding Partner and Wedding Countdown. Aplikasi ini gratis di Play Store. Hanya beberapa fungsi harus Anda buka dengan menonton video iklan yang muncul di aplikasi ini. Oke. Pertama, aplikasi ini butuh setting hajatan. Di tombol ini kita klik, kemudian akan muncul setting-settingnya, yaitu siapa nama pengantinnya, kemudian pengantin prianya siapa, tampilan backgroundnya, mana yang disukai untuk aplikasi ini agar lebih menarik, kemudian penentuan tanggal resepsi. Yang menarik langsung di tampilannya terlihat countdownnya, berapa hari lagi, berapa bulan lagi, itu terlihat di situ. Kemudian kita lanjut ke menu-menu dari aplikasi ini. Menunya adalah checklist, budget, guest list, day of wedding, dan setting. Yang pertama kita ke checklist. Kita ke setting checklist. Di situ terlihat ada beberapa item yang bisa direncanakan di situ. Jadi kita tinggal merubah di situ atau kita menambah dengan plus di bawah itu. Kita coba untuk mengedit salah satu. Di situ ada booking tempat, bagaimana dengan keamanannya, bagaimana dengan anak-anak atau yang kita bisa lihat yang lain. Bagaimana undangannya, bagaimana desainnya. Ini semacam checklist untuk pengingat apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Di situ membuat Anda lebih terorganize untuk merencanakan resepsi Anda. Kemudian beranjak ke menu selanjutnya, yaitu menu budget. Di sini menu digunakan untuk mengatur semua tentang budget. Budget awalnya dari mana, siapa, berapa, kemudian pengeluarannya nanti satu persatu bisa kita input di situ sehingga bisa tahu apakah ini sudah dibayar atau belum, uangnya kurang atau enggak. Di situ bisa dilihat di menu budget ini. Contoh kita tambahkan pengeluaran di sini. Pengeluarannya kita input saja. Ini pengeluaran untuk apa? 1 juta ini. Misalkan untuk DP tempat. Kategorinya apa kita pilih di situ. Sudah dibayar atau belum? Nah, langsung terkurangkan dari budget. Jadi kelihatan di situ berapa budget yang sisa. Menu berikutnya tidak kalah penting, yaitu daftar tamu. Bagaimana daftar tamu ini bisa mengatur tempat duduk, di meja berapa, kemudian persiapan makan untuk berapa orang, siapa saja yang sudah konfirmasi jelas akan datang sehingga makanan cukup. Nah, berikut adalah menu tentang daftar tamu. Daftar tamu ini kita bisa isikan siapa yang akan kita undang, namanya siapa, kemudian dia termasuk keluarga atau kategori yang lain, dan enaknya juga di sini juga kita bisa menambahkan dia ke dalam
meja berapa. Kita akan tempatkan dia di meja berapa. Kemudian dia membawa pasangan atau tidak, atau sudah confirm jelas datang atau tidak. Jadi list ini kita bisa tahu persis, dan itu bisa kita tambahkan dengan mengakses kontak kita. Jadi tidak usah harus mengisi lagi gitu. Dan enaknya lagi, daftar ini kita bisa share kepada EO kita atau panitia lewat WhatsApp ataupun apapun, atau email bisa. Jadi acara yang kita susun itu tamunya bisa teratur rapi dan semuanya bisa enjoy. Dan seperti diutarakan di depan tadi, bahwa list tamu ini bisa membuat kita memperkirakan cateringnya itu berapa orang, berapa yang jelas datang. Kalau orang yang tidak jelas datang, tentunya kita tidak perlu menyediakan makanan, sehingga makanannya tidak terlalu bersisa. Menu berikutnya adalah susunan acara pada hari resepsi. Nah, ini kita bisa tambahkan acaranya apa aja, termasuk tanggal hari sebelumnya itu ngapain aja. Kalau ini kita tambahin di sini acara siraman sehari sebelumnya, jamnya kita juga atur sehingga acara-acara ini bisa tersusun rapi jauh sebelum waktunya, sehingga kita bisa mereview. Apabila tidak perlu bisa dibuang, apabila perlu sekali disisipkan, itu masih bisa karena kita punya semacam asisten pribadi di sini. Dan yang terakhir, pada saat resepsi dilangsungkan, saya punya bonus satu aplikasi yang penting, yaitu adalah walkie-talkie. Bagaimana para panitia bisa berkomunikasi seperti memakai walkie-talkie untuk mengatur parkir ataupun mengatur makanan yang sudah masuk, sudah habis, bilang kepada siapa, untuk menempatkan tamu-tamu dalam kursinya. Itu semua bisa dilaksanakan dengan walkie-talkie. Tapi ini di Android, karena kalau kita memakai WhatsApp ya, tentunya grup gitu agak susah, karena memakai teks itu akan susah. Ataukah memakai voice, telepon ataupun WhatsApp voice, itu susah karena hanya dengan satu orang dengan satu orang, tidak bisa dalam satu grup itu mendengarkan. Jadi hanya dua arah saja kalau memakai WhatsApp ataupun telepon, dan tentunya itu akan memakan pulsa, tentunya pulsa atau kuota, itu akan menjadi beban tersendiri. Nah, aplikasi ini adalah WiFi walkie-talkie, atau sebenarnya pakai Bluetooth juga bisa. Kalau WiFi ada, silahkan pakai WiFi, tetapi lebih bagus kalau kita pakai Bluetooth. Range-nya sekarang Bluetooth 60 meter, dan kalau kita sambungkan dengan headset, maka akan mirip seperti Secret Service. Jadi bisa berkomunikasi dengan gratis. Dan harapannya adalah panitia yang membantu tidak terbebani dengan kuota ataupun dengan pulsa. Oke, demikian teman-teman video kali ini. Saya harap Anda tenang menyiapkan pernikahan Anda, dan selamat merencanakan pernikahan dengan aplikasi-aplikasi tadi. Oke, sekian dulu video kali ini, saya harap berguna, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.